wisata, terus menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, bisa seperti itu. Kemudian ekologi puasa mungkin juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada alam untuk recovery, istirahat. Nah, kemudian ekologi puasa juga ada hubungannya dengan pendidikan ekoliterasi. Ekoliterasi ini bagaimana manusia bisa hidup bersandingan dengan sistem-sistem alam ya, sistem-sistem atau komunitas alam. Karena di alam sebenarnya itu sudah ada sistem ekologi atau daur hidup yang sudah terbentuk terbentuk secara sistematik ya, struktur struktur ekologi di mana ada produsen, ada konsumen, satu sampai konsumen puncak, kemudian ada di bagian decomposer ya sudah ada seperti itu. Nah, ini manusia bisa mengambil bagian di situ tanpa mengganggu terlalu mengguncang struktur rantai makanan, rantai ekologi yang ada di alam. Nah, puasa sendiri ketika kita mengartikan lebih dalam puasa artinya menahan lapar ya atau merasakan lapar. Nah, mungkin sebagian dari kita tidak terbiasa merasakan lapar. Nah, di ini saatnya kita mencoba untuk merasakan lapar. Nah, di mana banyak banyak di antara kita juga, apalagi kalau kita sering jalan-jalan ke kota besar, misalnya ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke kota-kota Jogja atau apa, itu masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, walaupun bukan di bulan puasa gitu. Dia dalam kondisi lapar. Nah, artinya puasa ini mengajarkan kita untuk lebih punya kesadaran humanisme. Artinya peduli terhadap sesama manusia. Merasa kalau manusia lain merasakan sakit, kita juga merasakan sakit begitu. Nah, dalam artian ini saya tambahkan lagi bahwa bukan hanya sekedar humanisme atau uh, filsafat manusia menekankan pada aspek manusia, tapi juga transendental. Artinya humanisme transendental ini artinya bagaimana manusia bisa mengalami transenden ya, bisa mengalami transenden dan memiliki kesadaran baru yang lebih bersifat eh, apa namanya langit begitu, kesadaran yang lebih spirit ya, spiritual gitu, lebih lebih spiritual karena ada hubungannya manusia dengan Tuhan, dengan alam, sesama manusia, sama Tuhan, dengan Tuhan dan juga dengan alam, mendorong kita untuk lebih eh, lebih memaknai hubungan sesama manusia dan dengan Tuhan. Ini puasa ini. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kita untuk mendorong kita untuk berpikir kritis ya, lebih ke kesadaran kritis ya, bahwa banyak teman-teman kita yang lapar, terus lingkungan kita yang banyak yang rusak ya, terus banyak yang eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini mendorong kita untuk ketika kita memaknai ini untuk lebih punya kesadaran kritis, bukan sekedar menjalankan puasa sebagaimana puasa yang biasa ya, tapi lebih memaknainya bahwa kita perlu melakukan sesuatu karena ada yang salah ini dalam kehidupan yang sekarang ini. Nah, kita mencoba untuk dimaknai puasa ini bahwa harus ada dorongan untuk membela kepentingan juga orang-orang yang lapar ya, orang-orang yang menderita, kaum-kaum yang termarginal, bagaimana dia punya kepentingan, kita perlu masuk membantu mereka untuk kehidupannya bisa lebih setara dan tidak lapar gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya mempertahankan alam agar tidak bertambah rusak dan mencegah perusakan di muka bumi. Kemudian puasa juga mendidik tubuh dan kesadaran untuk tidak terjebak dalam perilaku konsumeristik
eh, atau apa namanya, mengikuti hasrat ya, mengikuti hasrat, sama dengan para apa namanya, kapitalis itu, atau birokrat-birokrat yang mengikuti hawa nafsu, sehingga mendorongnya untuk mengeksploitasi sumber daya yang lebih besar, untuk kepentingan sekelompok kecil orang ya. Jadi kita ini puasa mendidik tubuh kita untuk memberikan apa yang dibutuhkan saja, menyesuaikan dengan apa kebutuhan tubuh kita, dan untuk kesehatan tubuh, pikiran, dan sosial. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan konsumerisme? Nah, kalau saya mengamati, perilaku konsumerisme ini bukan hanya berada di kota ya, perilaku konsumerisme, tapi juga eh, ada terlihat pola-pola yang sama di masyarakat pedesaan, khususnya di masyarakat nelayan, karena kebiasaan hidup, pola hidup ya, pola konsumtif. Ini sebagai alternatif pandangan lain ini, bahwa konsumerisme itu bukan hanya karena ada uang, kemudian ini pola kehidupan di masyarakat modern, tapi juga sebenarnya di kota juga sudah mengalami hal seperti ini. Misalnya nelayan dapat duit hari ini 300.000. Itu dalam waktu singkat itu cepat keluar juga uang, karena apa ya, keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu, misalnya makan sesuatu atau belanja. Apalagi sekarang eh, dipermudah dengan gadget ya, online untuk belanja-belanja ini. Nah, ini eh, perilaku ini sudah semakin masif ini, konsumtif ini. Nah, perilaku konsumtif juga ini dipengaruhi oleh budaya feodal. Karena adanya keinginan untuk memposisikan diri berada di atas masyarakat pada umumnya, jadi mendorongnya untuk berperilaku konsumtif, ingin dilihat apa namanya, ingin dilihat berada pada kelas yang lebih tinggi dari kelas yang pada umumnya, kelas sosial pada umumnya. Nah, biasanya terjebak karena sudah ada statusnya, status sebagai eh, orang terpandang, atau orang kaya, atau orang bangsawan ya, sehingga budaya budaya konsumerisme ini dipelihara. Eh, Konsumerisme dapat juga lahir dari mentalitas kampung ya, mentalitas ini kampung dalam tanda kutip. Ketika berangkat ke kota itu mengalami insecure, dan sehingga mencoba untuk berperilaku konsumtif untuk masuk ke dalam lingkaran yang lebih tinggi gitu ya, sosial media. Makanya kita perlu dorongkan ini dengan puasa ini, latihan untuk berperilaku konsumtif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saja sih, kebutuhan rasional, untuk kebutuhan basic need-nya kita, kebutuhan dasarnya kita berupa sandang, pangan, dan papan, terus kebutuhan rohani, dan juga kebutuhan sosial. Artinya konsumsi ini juga didorongkan untuk distribusi sosial. Artinya bukan hanya kita yang mengkonsumsi, tapi juga tetangga kita ya, terus masyarakat lingkungan kita itu bisa sama-sama dengan kita untuk mengkonsumsi sesuatu. Nah, kemudian sampah takjil ini juga fenomena juga ini. Kita berpuasa untuk menahan lapar dan haus, tapi ketika menjelang buka itu justru kelihatan kita punya sifat dasar ya, sifat dasar banal begitu. Kita punya sifat dasar bahwa kita ternyata ego ya, ada ego manusia untuk mengkonsumsi kue atau makanan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Padahal yang dibutuhkan tubuh itu eh, tidak banyak sebenarnya, sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, ini karena pikiran belanja pas buka ini menimbulkan sampah ya, sampah sampah plastik apa segala macam. Nah, ini yang perlu diatur ini.
diberikan kesadaran ke masyarakat untuk mengelola sampah. Tapi yang lebih penting sebenarnya dari segi bagaimana kita mengatur kita punya diri, artinya pelajaran dari puasa itu bisa berlanjut sampai buka puasa begitu, tidak buat mentok di puasanya, tapi buka puasanya juga. Pelajaran mengenai menahan diri itu mestinya berlanjut begitu, berkelanjutan. Kemudian konsumerisme sampah takjil ini hubungannya dengan spesiesme juga kalau kita bahas ini. Manusia spesiesme ini pandangan mengedepankan manusia sebagai satu-satunya pihak yang harus diuntungkan ya, atau yang harus dikedepankan gitu, yang paling paling utama dibanding spesies-spesies yang lain. Nah, ini pengaruh-pengaruh sampah ini berdampak pada spesies-spesies yang lain, misalnya sampah plastik yang dibuang ke laut, ya, anyur ke laut, itu mengganggu misalnya tiba-tiba masuk di mangrove, ya tutupi akar mangrove, atau dia menutupi terumbu karang, ya, terus dimakan sama ikan, ini plastik ini dimakan ikan tuna, atau di sama kepiting, atau sama apa ya, ikan lumba-lumba. Nanti kita perlu ada munculkan kepedulian, tidak hanya peduli sesama manusia, tapi juga kepada makhluk lain, baik berupa tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, ya, hewan yang lain. Nah, ada kecenderungan baik bukan hanya di kota, di desa juga kecenderungan untuk tidak peduli dengan makhluk lain. Misalnya untuk kebutuhan ekonomi melakukan penangkapan terhadap hiu misalnya, hiu untuk dipotong siripnya ya. Kemudian karena kebutuhan ekonomi mengambil penyu, ya. Karena di sini juga terkenal mengambil penyu itu dijual ke masyarakat ini ya, pegunungan, karena daging penyu itu dianggap enak ya, enak dan murah dibandingkan misalnya dengan daging sapi. Nah, itu saya melihatnya ada ketimpangan ini, bahwa mereka sebenarnya tidak peduli dengan spesies lain, baik itu penyu, hiu, belum lagi misalnya dugong ya. Bahkan di sini dugong ada yang dibom karena ternyata mau diambil taringnya gitu untuk dipakai untuk obat. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pandangan parsial terhadap alam ya. Jadi melihat alam itu sebagai objek yang apa untuk kepentingan manusia, bukan sebagai subjek. Padahal alam juga ini adalah subjek ya. Manusia subjek, dia juga subjek. Jadi pada dasarnya posisi kita sama ini. Kita bagian dari alam. Atau sikap manusia yang tidak peduli ya, tidak peduli, kurangnya rasa cinta terhadap alam, kesombongan atau narsistik, cara pandang yang naif melihat hubungan antara manusia dengan alam, gitu. Nah, kemudian bagaimana ini kita maknai secara lebih serius lagi, atau kita radikalisasi ekologi puasa? Yang pertama itu perlunya kita radikalisasi pemahaman mengenai Islam dan lingkungan. Artinya perlu kajian yang lebih serius lagi hubungan antara Islam dan lingkungan. Nah, kalau saya melihatnya mungkin karena Islam lahir di Arab, ya, di gurun pasir, sehingga kita kesulitan menemukan makna-makna yang terdalam mengenai bagaimana Islam, praktek-praktek Islam ini berinteraksi dengan alam, gitu. Karena kejadian-kejadian di kampung justru teman-teman yang kelihatannya beragama ya, teman-teman yang kelihatannya beragama, rajin sholat apa segala macam, ketika masuk hutan itu dengan gampang menebang hutan gitu, atau ketika di laut mengebom ikan, membius, tapi rajin sholat. Nah, ini ada kayak pecahan-pecahan ya, kayak kepribadian ganda begitu kelihatannya ya. Padahal Islam melarang hal-hal seperti itu. Nah, ini perlu
diradikalisasi lagi, ditekankan lagi sampai ke akar-akarnya, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap lingkungan ini. Nah, yang kedua, perlunya kita mengambil hikmah dari prinsip atau ajaran moral kepercayaan tradisional yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita melihatnya ternyata ternyata apa namanya ajaran-ajaran kepercayaan tradisional itu lebih lebih ramah lingkungan begitu. Lebih ramah lingkungan. Misalnya ketika mereka mau menebang hutan atau membuka kebun, itu mereka mengadakan ritual-ritual dulu ya, dari ritual, karena mereka menganggap di situ ada penunggu ya, ada yang menunggu di situ, ada tuannya gitu, ada penghuninya. Nah, itu kelihatannya lebih arif begitu, lebih arif artinya tidak serampangan atau tidak sembarangan dalam merusak alam. Dan ada tindakan untuk memilih misalnya petebang pilih ya, pohon-pohon yang sudah layak ditebang itu bisa ditebang. Begitu juga dengan laut, itu mereka menganggap ada penunggu sehingga tidak serta-merta melakukan eksploitasi terhadap laut. Ada ritual-ritual, tradisi-tradisi, misalnya bakasi laut atau babe ya. Nah, itu yang perlu diambil hikmahnya juga. Artinya prinsip-prinsip ini yang perlu di apa namanya sinkronisasi atau diapakan dengan ajaran Islam gitu. Kemudian mendorong gerakan berkelanjutan takjil untuk kelompok-kelompok sosial yang sudah terbiasa puasa. Ini yang saya maksud sini, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang kelas-kelas terpinggirkan ya. Ini perlu ada gerakan sebenarnya. Bagaimana takjil-takjil ini tidak sekedar di bulan Ramadan, tapi juga berkelanjutan gitu. Supaya mereka juga merasakan bagaimana keterpenuhan gizi ya, bukan hanya dari MBG ini, keterpenuhan gizi eh, dan mereka bermartabat dengan keterpenuhan gizi itu protein dan lain-lain itu mereka lebih bermartabat dan otaknya bisa lebih cerdas dan bisa lebih mandiri begitu untuk menjalani hidup yang terhormat begitu bermartabat. Nah, bulan Ramadan ini bagusnya juga dengan ekologi puasa ini kita menghayati ya, menghayati secara mendalam kira-kira apa akar persoalan yang menghadapi kehidupan masyarakat kita ini dan lingkungan. Artinya kita mencoba untuk menelusuri lagi kira-kira apa faktor-faktor atau hambatan-hambatan sehingga kondisi masyarakat kita ini seperti ini begitu, terpuruk, tidak mengalami perkembangan misalnya dibandingkan negara-negara lain yang apa namanya majunya berkesinambungan ya, sementara kita justru mengalami kemunduran ya, baik dari kemunduran pembangunan, kemunduran moral, pendidikan, justru kelihatannya tidak maju-maju gitu, justru mundur ya. Seperti udang ya, jalan mundur ya, atau kepiting jalan miring ya, tidak maju. Kita punya kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi. Nah, ini kita coba cari akarnya ini untuk menemukan pandangan apa strategi untuk cari solusi ya. Nah, yang terakhir lewat ekologi puasa kita melakukan langkah-langkah kecil untuk perbaikan lingkungan. Misalnya apa ya di halaman rumah kita memelihara ayam ya atau berkebun atau membuat produk-produk yang ramah lingkungan dari sampah-sampah atau dari limbah-limbah alam ya. Itu bisa itu. Nah, saya pikir itu membantu kita juga untuk menguatkan kita punya kesehatan mental ya. Kalau kita berhubungan dengan alam, memperbaiki alam itu membantu kita untuk berpikir sehat begitu ya. Mental. Kita punya kepribadian juga kuat. Membersihkan sampah, mendorong wisata ramah lingkungan, seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya, Sipa. Ya, terima kasih. Nunul kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak atas pematerian yang sangat insightful terkait ekologi puasa, consumerism, and krisis sampah takjil. Jadi di sini beberapa yang dibahas terkait pengertian dasar ekologi puasa, konsumerisme itu sendiri, dan sampah takjil. Nah, untuk termin kedua, saya berikan ke teman-teman pendengar. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dengan Kakanda pemateri. Karena pemateri kita ini adalah seorang penulis dan aktivis lingkungan. Jadi teman-teman yang berkecimpung di bidang yang sama, silahkan tarik ilmu sebanyak-banyaknya ke Kakanda pemateri. Saya persilakan, silakan raise hand teman-teman. Bagi yang mau bertanya atau yang ya silahkan Kak Ahmad Ramadhani, tempat dan waktu disilahkan. Cek, ada suaraku Kak. Ya, ya, kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak moderator dan pemateri yang kemudian membuka diskusi terhadap bagaimana saya rasa kesadaran-kesadaran yang perlu dibangun terhadap kepedulian khususnya di lingkungan. Nah, kerap Kak, saya pribadi, saya Ahmad Ramadhani Bahar, saya asal Goa, ya. Kerap di diri saya pribadi hmm, masih sering timbul sebuah keresahan terhadap melihat kondisi-kondisi yang kerap terjadi dan ter terrealisasikan di masyarakat, juga di lingkungan-lingkungan sekitar, bahkan juga di keluarga masih terjadi. Bagaimana keabaian terhadap menjaga lingkungan itu? Bagaimana rasa abai yang kemudian tertuang di aktivitasnya terhadap menjaga kebersihan lingkungan, contohnya eh, mengurangi sampah plastik dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan unek-unek ya di saya pribadi bahwa sebenarnya yang dapat pengkajian pengkajian seperti ini rata-rata ini kita dia atau melakukan pengurangan pengurangan sampah plastik contohnya kayak begini Kak. Biasa kalau Sepertinya putus-putus ya. Iya, putus-putus. Kak Ahmad lingkungan. Ramadhani, Nah, mungkin pertanyaannya bisa masih jelas sih suaraku Kak. diputus-putus. Kedengaran tapi sempat putus tadi. Iya. Mungkin bisa Ya, ya, lanjut, dilanjut. lanjut, lanjut. Iya. Hmm. Aduh, maaf. Silakan dilanjut, Kak. Oh iya, maaf sekali nih ngelek tadi Kak. Nah itu, jadi kadang yang mau saya sampaikan adalah yang datang kadang di kajian-kajian itu adalah orang-orang yang saya rasa mulai terbangun kesadarannya sebenarnya. Nah, yang biasa terjadi di masyarakat ini teman-teman yang memiliki yang saya rasa tanda kutip masih kurang edukasi terhadap hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana kita yang kemudian mulai merasakan ada kesadaran ya, kesadaran untuk mengurangi sampah plastik, melakukan berbagai hal-hal yang kemudian berdampak positif bagi lingkungan, itu juga memiliki pengaruh kepada teman-teman yang tidak memiliki akses terhadap hal-hal seperti ini, Kak. Jadi itu. Jadi
masih terjadi ketimpangan yang mana yang sadar dan mana yang tidak di lingkungan sekitarku, Kak. Nah, bagaimana kiranya untuk Hmm. kita yang memiliki akses terhadap ini, itu bisa memiliki dampak juga kepada teman-teman yang ada di sekitar, yang tidak memiliki, ya, yang tidak memiliki akses terhadap, mungkin memiliki tapi tidak mengambil akses itu. Mungkin tersampaikan di Kak poinku. Iya, sampaikan. Oh iya Kak, siap. Terima kasih banyak. Itu mungkin dari saya. Jadi singkatnya mungkin Kak langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan ke Iya. lingkungan sekitar, bagaimana tersampaikan aksinya. Hmm. Mungkin bisa langsung dijawab Kak atau ditampung? Langsung jawab saja ya. Oh iya, silakan Kak. Ya. Oke, terima kasih Ade Ramdhani. Pertanyaannya ini menarik sekali ya. Dan ini memang sangat penting ini untuk di dieksplorasi jawabannya ini karena terjadi di mana-mana ini fenomena umum dan sepertinya mengalami jalan buntu juga ini hal-hal seperti ini. Dan saya pikir kuncinya itu adalah di kepribadian ya. Kuncinya di kepribadian sebenarnya. Karena kadang-kadang wawasan sudah ada ya. Wawasan sudah ada, terus visi juga sudah ada, tapi yang perlu dilengkapi itu adalah efektivitas tindakan gitu. Efektivitas tindakan dan itu sangat berhubungan dengan kita punya kepribadian atau karakter. Nah, karena ini kan ibaratnya kita ini kepemimpinan juga ini ya, di mana kita melit orang untuk sadar, melit orang untuk ikut ikut terlibat. Jadi eh, hal pertama adalah memposisikan diri kita sebagai agent, memposisikan diri kita sebagai orang yang di depan gitu, orang yang di depan yang memberikan contoh contoh kepada teman-teman kita yang belum terlibat aktif ya. Jadi pertama adalah bergerak dulu. Yang bagi teman-teman yang sudah sadar bergerak dulu, eh, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari lewat tindakan, kemudian melakukan pendidikan secara simultan kepada teman-teman yang bisa dididik. Artinya kita mencoba untuk melihat peluang teman-teman yang bisa dididik itu siapa-siapa saja. Artinya mungkin kalau bukan keluarga, mungkin tetangga atau adik-adik kelas atau siapa saja yang bisa kita didik. Mungkin entry point-nya bisa macam-macam dalam proses pendidikan lingkungan ini. Tidak mesti harus diajarkan secara langsung. Tapi kita sudah mempraktekkan dulu ya. Yang kedua ya bisa banyak macam entry point-nya sesuai dengan eh, apa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar orang yang kita target untuk misalnya kita pengaruhi begitu. Nah, yang seperti contoh yang saya lakukan di sini itu kita buat kelas memang, kita buat kelas. Jadi untuk mendorongkan kesadaran terhadap lingkungan itu tidak gampang memang. Pertama karena mereka tertarik terhadap laut, jadi kita buatkan kelas snorkeling. Kita buatkan kelas snorkeling. Nah, itu panjang itu. Kelas snorkeling sampai 16 kali pertemuan untuk bagaimana mengajar berenang di laut ya dengan gaya renang cocok, gaya renang miring, gaya renang punggung, terus bagaimana menyelam, menyelam di laut ya untuk supaya dia bisa menikmati alam bawah laut juga menggunakan alat. Terus bagaimana menahan napas di laut, kita latih secara skillnya mereka. Ada anak-anak muda di sini, anak-anak SMK, anak SMA. Terus yang kedua, setelah mereka mendapatkan skill dan mencintai laut lewat praktek selam, apa, snorkeling itu, kita ajak dia diskusi kritis. Kita ajak mereka diskusi kritis lewat kelas volunteerism. Nah, nanti kita di sini buat kelas volunteerism. Jadi menyesuaikan materi menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak SMA atau anak-anak SMK. Misalnya pengenalan diri, bagaimana memahami diri sendiri. Nah, ujung-ujungnya nanti kita ajak mereka untuk menjadi volunteer, bahwa mereka harus terlibat dalam gerakan lingkungan. Mereka diajar untuk misalnya mengenali fenomena.
fenomena-fenomena apa yang ada di sekitarnya. Nah, fenomena ini kan banyak. Salah satu fenomena itu adalah buang sampah di laut. Nah, kita ajarkan eh, seperti apa problemnya, akar-akar masalahnya seperti apa, terus kira-kira solusinya seperti apa. Nah, ketika sudah ketemu antara masalah dengan solusi, berarti harus ada gerakan, harus ada tindakan. Nah, tindakan inilah yang coba kita kawal. Tindakan yang lahir dari kesadaran kritisnya mereka ini. Ini contoh saja ini. Artinya bisa banyak cara ya. Kalau misalnya dengan orang tua, mungkin ya kita harus cari kasih contoh, terus ada dengan bicara dengan baik-baik ya. Misalnya saya punya tetangga yang sebelum saya tinggal di kampung, masih biasa buang sampah di laut. Nah, saya punya tetangga, dia pas dia mau buang sampah, saya datangi ya. Datangi, terus saya ngomong, sebaiknya ini sampah jangan dibawa ke laut, kasihan ini laut ya. Kasihan ikan-ikan di laut. Nah, bagusnya ini sampah, bapak ini saja simpan di rumah saja dibakar. Kan gampang itu dibakar. Karena di sini problem besar Indonesia masyarakat pesisir itu manajemen sampahnya belum ada. Ini umum sekali. Saya ketemu di hampir semua desa-desa pesisir itu orang umumnya masih membuang sampah di laut. Nah, ini tantangan besarnya kita dan pemerintah belum ada sistem manajemen sampahnya belum terbangun. Ini yang kita coba. Nah, alhamdulillah satu desa di Dantungan kita itu sudah mengalokasikan anggaran dan sudah ada tempat sampahnya. Jadi dia buat sampah tempat sampah fiber sampai 28 itu hasil dari diskusi-diskusi dengan Pak Desa ya. Jadi bukan hanya kesadaran individu orang per orang, tapi juga masuk juga di kelembagaan di desa lewat dana desa menyediakan tempat sampah. Nah, tinggal bagaimana terkoneksi nih antara masyarakat dengan aturan ini. Nah, lama-kelamaan kita godok terus supaya nantinya mungkin bisa bukan hanya penanganan tapi juga ke pengolahan gitu. Di mana sampah bisa bernilai ekonomi, tapi itu jangka panjang. Mungkin itu ya, maksudnya jangan menyerah, jangan ini pasti ada jalan untuk mendorong untuk masyarakat sadar karena saya pikir setiap orang punya pikiran ya, punya pikiran tinggal bagaimana kita menggiring mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Tapi yang pertama adalah dari kitanya dulu yang harus memperbaiki diri, apa, menjaga diri supaya tidak merusak lingkungan. Dan kalau kita sudah seperti itu, harapannya kita bisa menginspirasi ya. Kalau sudah bisa menginspirasi, tinggal kita pendekatan ke manusianya masing-masing manusia kita dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana Kak Ahmad Ramadhani? Masih ada yang mau didiskusikan? Saya, kalau dari saya mungkin ya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di room chat ada dua pertanyaan Kak. Mungkin tidak sempat dia pertanyakan langsung. Izin saya bacakan. Di sini Oke, oke. ada dari Kenzo. Izin bertanya Kak. Jika esensi puasa adalah empati terhadap kaum marginal, bagaimana kita menjelaskan paradoks ekologis di mana sampah takjil itu yang kita hasilkan justru memperburuk krisis iklim yang dampak paling fatalnya dirasakan oleh kelompok miskin yang sama? Itu pertanyaan yang pertama di room chat. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Ya, ya ini bicara takjil ini bukan hanya terjadi di kalangan orang berduit ya, orang-orang besar ya, orang besar, tapi juga orang-orang kecil. Nah, sepertinya juga kelompok-kelompok masyarakat kecil ini juga belum sampai kesadarannya mengenai sampah eh, karena fokus perhatiannya mungkin masih di, di pemenuhan kebutuhan ekonomi, toh, kebutuhan ekonomi. Nah, memang perlu ada pendidikan juga ke kelompok-kelompok masyarakat kecil ini dan memang perlu secara sistematik lewat lewat desa atau bisa juga lewat gerakan
komunitas-komunitas yang sudah sadar terlebih dahulu komunitas. Makanya memang apabila dibentuk kelompok-kelompok kecil, eh, kelompok-kelompok kecil, eh, komunitas-komunitas yang betul-betul sadar. Nah, nanti kelompok-kelompok kecil ini yang bertugas untuk menularkan kesadaran ke komunitas masyarakat yang lebih besar. Dan itu butuh waktu. Itu butuh waktu karena komunitas masyarakat umumnya ini dari kecil, dari mereka kecil itu tidak diajar memang untuk peduli dengan sampah. Tidak terlalu diajar. Ini kesalahan sistematik ya, ini kesalahan sistematik pendidikan kita ya. Berbeda misalnya dengan negara yang sudah maju seperti Jepang ya, Cina. Memang dari kecil eh, diajar untuk pungut sampah, terus penanganan sampah dari kecil. Jadi terbentuk habitnya sudah terbentuk. Nah, sementara di negara kita ini eh, banyak daerah-daerah yang tidak tidak terdampingi begitu, tidak terbina, tidak tersentuh oleh pendidikan lingkungan, oleh pemerintah atau oleh kelompok-kelompok sosial yang sadar, sehingga mereka terjebak sama pemikiran individu bahwa sampah ini tidak berdampak gitu terhadap lingkungan. Karena dia lihat mungkin buang sampah itu langsung tenggelam di laut, kelihatan bersih itu laut. Atau dia buang sampah ini ada apa namanya dari segi estetika dia tidak terlalu peduli begitu ya. Karena ada kepentingan lain. Nah, ini memang perlu kerja keras karena selama puluhan tahun Indonesia acuh tak acuh soal ini, acuh tak acuh dan apa namanya ada di banyak tempat begitu, masif ini ketidakacuhan ini masif. Nah, yang perlu ada gerakan yang besar, yang masif juga untuk memunculkan budaya baru ya, memunculkan budaya baru, eh, pandangan baru dalam hal mengolah sampah begitu. Mungkin lewat anak muda, saya yakin anak muda lebih lebih gampang didampingi begitu ya. Nanti dari anak muda kemudian masuk ke komunitas keluarga, tetangga, dan lama kelamaan ketika kita rajin melakukan negosiasi, menyapa kita punya keluarga, saya yakin mereka akan luluh begitu. Ini persoalan tindakan saja ini, karena memang selama ini sepertinya tidak ada aksi begitu, tidak ada tindakan. Nah, kalau sudah ada tindakan, saya yakin akan ada perubahan. Nah, tinggal bagaimana kita mendesain, mendorong munculnya banyak tindakan-tindakan ini. Harus banyak tindakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan, bukan sekedar pemikiran, bukan sekedar wawasan atau visi, bukan. Lebih ke perbuatan, gitu, aksi. Seperti itu. Itu saya buat ini casar. Saya cas laptop dulu ya. Ya, siap, Kak. Iya, Mbak Robin. Oke, sembari menunggu kakak pemateri tes laptop, bagi teman-teman yang masih mau bertanya, silakan lempar pertanyaannya di room chat atau bisa raise hand untuk menanyakan langsung. Bisa dilanjut, Kak. Oke. Ini yang kedua ini berarti ya. Nah, kalau untuk yang kelompok-kelompok marginal tadi, itu harus dibangun pengorganisasian masyarakat. Dan isu sampah bisa jadi pintu masuk. Isu sampah bisa jadi pintu masuk. Nantinya setelah masuk isu sampah, itu bisa masuk ke kesadaran untuk bagaimana mereka bisa bangkit secara mandiri gitu, secara ekonomi. Saya pikir isu sampah bukan isu yang apa ya, itu bisa jadi pintu masuk juga.
Oke, lanjut lagi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini berarti ya. Iya, yang dari Adit ada di room chat juga. Oke, oke. Langsung saya bacakan, Kak. Oke, Yang sebentar saya saya, baca juga. oh iya, Oke. ya, silakan, Kak. Nah, pendekatannya bisa pendekatan edukasi, edukasi sosialisasi ke masyarakat ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah pendekatan advokasi, advokasi lewat regulasi ya. Jadi perlu mendorongkan kalau misalnya tingkat kabupaten perlu mendorongkan perda ya, perda mengenai sampah plastik. Tapi itu lingkupnya secara umum bukan hanya takjil. Takjil itu bagian saja dari pengolahan sampah plastik. Nah, di beberapa tempat sudah ada perda seperti itu. Misalnya perda untuk tidak menggunakan plastik ketika belanja di Indomaret atau tidak membelanja di pasar ya. Kemudian ada juga bukan hanya perda sampai level ke perdes, peraturan desa. Nah, di desa-desa tertentu baik di Jawa atau di beberapa tempat di Indonesia sudah ada yang mendorongkan itu. Jadi sudah ada aturannya, aturan desanya. Misalnya apa, dalam belanja di pasar itu tidak boleh pakai plastik, pakai plastik apa tempat sampah begitu, apa kantong-kantong yang lebih awet begitu, bisa dipakai ulang kali gitu. Itu sudah ada sebenarnya praktek seperti itu. Nah, yang kedua lagi-lagi sama dengan yang jawaban pertama yang harus dimulai dari diri sendiri dulu toh. Artinya teman kita yang teman-teman yang sudah sadar, sudah belajar kuliah, sudah bisa mendapat akses pengetahuan sendiri, melihat sendiri kenyataan, ya memang harus turun praktik gitu, turun praktik, kemudian melakukan pembinaan secara pelan-pelan kepada lingkaran-lingkaran kecil kita, keluarga, terus tetangga, terus adik-adik ya. Kalau kita punya organisasi harus diterapkan di organisasi. Itu harus didorongkan lewat apa namanya aturan, aturan organisasi dan juga lewat etos, etos lewat etos pimpinan, etos pengurus, dan akhirnya menjadi satu kebiasaan, jadi satu kebiasaan, jadi satu pola, pola pola hidup dan nanti jadi sesuatu yang membudaya. Nah ini kan kita punya budaya ini kan anehnya lebih kelihatan lebih budaya merusak ya, budaya mengkonsumsi sampah. Karena itu memang yang terlihat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, kita mencoba untuk memutus budaya yang jelek-jelek ini lewat kebiasaan yang apa namanya kebiasaan baru, pola pikir baru ya, seperti itu. Jadi kita berharap kita sama-sama ya, siapa saja yang sadar itu bisa memulai karena kita tidak bisa terlalu mendorong misalnya orang lain gitu untuk memulai, harus ada orang-orang tertentu yang memulai. Karena mendorong merubah kebiasaan orang kan berat ya, berat itu butuh waktu itu sampai betul-betul orang sadar dan bertindak gitu. Ada juga yang sudah sadar tapi belum bertindak, nah, itu banyak juga itu begitu. Ya, begitu mungkin ya kalau soal Iya, sampah. baik. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Kak Adit. Bagaimana Kak Adit? Masih ada yang mau didiskusikan? Oke, sepertinya dari respon sudah cukup.
direspon Hmm. lewat reak. Dari teman-teman sekalian, masih ada yang mau didiskusikan? Mungkin dari saya bisa, Kak, mau Boleh, bertanya. boleh, boleh. Eh, Iya. jadi kan seperti yang kita lihat sendiri, Kak, kalau di TikTok atau sosial media itu ramai orang berburu takjil Hmm. di bulan puasa ini. Terus pertanyaanku singkat, bagaimana cara kita menyeimbangkan tradisi berburu takjil ini di bulan puasa dengan nilai kesederhanaan dalam puasa begitu Pak? Begitu Kak, karena orang ini berlomba-lomba dan menjadikan itu suatu hal yang dianggap FOMO. Jadi Hmm. disitulah juga sampah-sampah takjil bertebaran karena banyaknya orang yang sebenarnya sudah terpenuhi kebutuhan takjilnya, cuman ikut-ikut dengan keadaan eh, s- generasi sekarang yang ada konten berburu takjil. Jadi singkat saja Kak, pertanyaanku, bagaimana cara menyeimbangkan tradisi berburu takjil dengan nilai kesederhanaan dalam puasa? Iya, iya. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan FOMO-FOMO ini, itu saya melihatnya karena kurangnya pemahaman secara mendalam toh terhadap eh, perilaku apa namanya lebih cenderung ikut arus begitu. Dia punya kepribadian itu tidak menetap begitu, dia cenderung ikut arus sehingga apa namanya sehingga eh, justru terjebak sama pola-pola seperti itu. Nah, makanya perlu sebenarnya ada didorongkan pendidikan secara mendalam, pendidikan ekologi secara mendalam, atau pendidikan kritis lah ke ke semua orang. Nah, ini pendidikan kritis ini tidak hanya di level SM, apa di level kuliah ya. Mungkin di kuliah pun mungkin tidak dapat pendidikan kritis ya, ada yang tidak dapat pendidikan kritis. Nah, ini perlu juga didorongkan mulai dari SD atau dari kanak-kanak ya, pendidikan kritis itu untuk berpikir kritis gitu. Critical thinking ya, critical thinking, terus analytical thinking, melihat sebenarnya apa yang perlu, apa yang dibutuhkan, tidak sekedar ikut arus gitu ya, tidak sekedar ikut arus. Jadi teman-teman ini mungkin selama ini kesadarannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Padahal setiap orang kan punya kemampuan untuk berpikir secara kritis toh, secara rasional apa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, ini memang saya pikir mengalami penurunan ini dari segi pendidikan kritis. Nah, di masa lalu tahun-tahun 2000-an, tahun 90-an itu pendidikan kritis itu masuk sampai ke SMA itu. IRM kan masuk gitu loh. IRM, IPM ya. Kita dilatih untuk berpikir kritis, menganalisa masalah, apa yang harus kita lakukan apakah sesuai dengan menjadi apa solusi begitu. Apakah ini kita tidak menjadi bagian dari masalah. Nah, itu kan kita dari SMP itu dididik di IPM itu ya untuk lebih disiplin, lebih rasional dalam memilih atau mengambil keputusan ya. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi sebenarnya ke generasi muda itu untuk berpikir yang lebih kritis gitu. Nah, itu sebenarnya ada panduan-panduannya kan, ada panduan-panduannya, ada bukunya itu. Misalnya pendidikan populer, ya, Paulo Freire, kesadaran kritis ya. Karena yang pomo-pomo ini kan kecenderungan dia kesadaran naif dia, kesadaran semu, kesadaran semu begitu ya. Nah, kalau semua anak sekolah diajak berpikir kritis, pasti dia bisa mengambil tindakan atau sikap yang lebih bijak gitu, terhadap termasuk yang persoalan takjil ini. Nah, itu sih lebih ke situ sih perlu mendorongkan kurikulum atau pendekatan pendidikan kritis baik di anak-anak
maupun di dewasa. Kalau anak-anak ke pendekatan pedagogi, kalau yang dewasa ke pendekatan andragogi gitu. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Karena kami juga kan basis masanya pelajar, Kak. Bisa mungkin nanti Hmm. diadopsi di pelatihan-pelatihan untuk sosialisasi ke teman-teman biar FOMO ini tidak menjadi konsumsi generasi yang akan mendatang gitu. Nah, dalam Ya, artian FOMO kan ada yang baik ya, Kak, ada yang kurang baik juga. ya, Bisa mungkin pakai pendekatan yang disampaikan tadi sama Kak. Ada ya. lagi Artinya Kak bagaimana nih. Iya, bagaimana bagaimana anak-anak ini atau teman-teman bisa berpikir mandiri ya. Nah, iya. pola berpikir mandiri ini kan satu berpikir diri sendiri, tapi butuh juga asupan-asupan bacaan, misalnya filsafat atau membantu kita untuk melihat secara kritis persoalan. Nah, kalau kita melihat kritis persoalan, otomatis tidak akan terjebak. Nah, kalau misalnya FOMO yang bagus, berarti lebih ke itu di hasil analisa kritis juga itu kita ikut FOMO yang bagus. Iya, Iya, mungkin pertanyaan terakhir Kak. Ini ada di chat lagi, room chat iya. dari Lonjakan sampah Kenzo. takjil. Sampah takjil terjadi setiap tahun di titik yang sama. Kenapa teman-teman yang peduli akan lingkungan dan pemerintah daerah belum mampu menciptakan sistem zonasi takjil yang rendah sampah, yang mewajibkan penyediaan fasilitas cuci piring komunal atau sistem wadah guna ulang. Jadi sebagai alternatif begitu, Kak. Hmm. Nah, mungkin saja ini karena tidak di main, tidak di mainstreaming ya, tidak di mainstreaming atau tidak diarus utamakan. Jadi ini hanya dilihat sebagai fenomena yang biasa ini, soal apa namanya, peristiwa-peristiwa takjil ini. Nah, saya beri aplaus kepada teman-teman karena melihat ini sebagai satu gejala yang berbahaya ya, fenomena lonjakan sampah takjil ini. Nah, saya berpikir memang pemerintah dan kelompok-kelompok sosial yang lain tidak melihat ini sebagai satu masalah. Nah, teman-teman berhasil melihat ini sebagai satu masalah, artinya sudah kritis melihat ini. Tinggal bagaimana ini di naik levelnya ke level advokasi begitu, level advokasi. Level advokasi lewat pendidikan ya, lewat pendidikan, sosialisasi, lewat media, mendorongkan ini, memainstreamingkan ini di media, membuat tulisan-tulisan, terus mendorongkan ke kader-kader untuk tidak berperilaku bijak terhadap takjil, terus apa namanya, mendorong bernegosiasi dengan pemerintah untuk menciptakan regulasi aturan-aturan yang lebih peduli terhadap lingkungan ini, mengenai takjil ini. Saya pikir ini bisa bisa didiskusikan dengan pemerintah sebenarnya. Tinggal dibuatkan strategi advokasinya seperti apa. Mungkin dengan pertama mungkin dengan diskusi dulu dengan pemangku yang terkait ya, pemangku yang terkait di sini mungkin lingkungan hidup, Kementerian apa namanya, dinas lingkungan hidup masing-masing kabupaten, nah, untuk mengantisipasi misalnya kejadian di tahun depan. Kalau regulasi kan butuh waktu lama ya, butuh waktu lama. Nah, yang waktu singkatnya sekarang ya lebih ke advokasi secara langsung, demonstratif begitu, lewat lewat kunjungan-kunjungan, mungkin lewat edukasi ke masyarakat, misalnya mungkin bisa di IPM mungkin bisa buatkan gerakan kunjungan ke lokasi-lokasi yang sampah takjil itu yang menumpuk atau tempat orang belanja takjil, bisa memberikan sosialisasi di situ mengenai bahaya dari dampak penggunaan plastik yang berlebihan di situ toh, bisa buatkan gerakan-gerakan sederhana sebenarnya seperti itu, karena ini apa, IPM sebagai elemen massa toh, masa kritis. Saya pikir bisa bisa dimulai dengan seperti itu, atau sosialisasi di sekolah di mana atau di tempat tajil itu secara langsung gitu, sambil
kedepannya mendorongkan di pemerintahan di level pemerintahan seperti di dinas lingkungan hidup. Mungkin begitu ya jawaban sederhananya. Iya, Kak. Bagaimana Kak Kenzo? Nah, ini yang apa namanya bicara link apa bulan puasa ini, nah itu yang saya jawab tadi, yang bilang tadi Iya, bahwa ada Islam lagi ini harus di pertanyaan Kak. ya ajaran Islam harus didorongkan untuk lebih peduli lingkungan gitu. Artinya perlu ada kajian serius mengenai ekologi Islam sebenarnya. Ekologi Islam. Ini kan ekologi puasa ya. Puasa salah satu dari ajaran Islam. Nah, banyak ajaran-ajaran Islam yang lain yang mungkin mendorong ke kesadaran lingkungan, misalnya apa ya? Hmm, apa contohnya ya? Kesadaran ajaran misalnya cuci tangan sebelum tidur, cuci tangan sebelum mandi itu kan ajaran peduli sama lingkungan bersih ya. Itu kan perlu dicarikan argumentasi-argumentasi yang baik menghubungkan antara Islam dengan lingkungan gitu. Nah, ini salah satu konsen yang bisa didorongkan ya. Salah satunya puasa, hubungan puasa dengan lingkungan. Karena puasa selama ini dimaknai hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi tidak dihubungkan puasa hubungannya manusia dengan alam begitu. Tidak dilihat secara kritis begitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Yang di room chat Kak dari IPM Palangga. Palangga. Iya. Eh, Pertanyaannya itu, kan puasa ini adalah wadah untuk pendidikan kesadaran religius terhadap agama. Dan agama Islam khususnya mengajarkan tentang bagaimana untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Nah, bagaimana pandangan Kak Idam terkait fenomena yang kontradiktif yang terjadi bahwa di bulan puasa yang seharusnya dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran ini, kesadaran akan ekologis, tapi justru terjadi tanpa merusak lingkungan. Mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi, Kak, Iya, terkait iya. kesederhanaan, memaknai kesederhanaan nilai bulan puasa. Ya, ini perlu didorongkan juga ke ustadz-ustadz sebenarnya ini karena ustadz-ustadz punya otoritas, toh, punya otoritas untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Nah, ini konten-konten terkait sampah, terkait lingkungan, itu perlu didorongkan juga ke materi-materi ceramah ustadz sebenarnya di masjid-masjid. Nah, sementara ini kan ceramah-ceramah tidak tidak masuk gitu ya selama kita tarawih atau di ceramah subuh atau macam-macam itu senior-senior kita yang ustaz-ustaz ini tidak kurang mengelaborasi ini. Nah, ini perlu ada gerakan. Saya pikir di Muhammadiyah ada eh, majelis itu aja, majelis lingkungan ya. Di Muhammadiyah, di pimpinan pusat Muhammadiyah ada majelis lingkungan. Terus ada juga teman-teman kader hijau Muhammadiyah, ada teman-teman Green Muhammadiyah itu bisa mendorongkan menciptakan ustaz sadar lingkungan begitu ya. Karena pemahaman umat ini tergantung dari ustaznya sebenarnya. Kalau ustaznya tidak mendorongkan pemahaman baru ini, atau kesadaran ekologis, jadi pandangan mengenai puasa ya hanya sekedar menahan hawa nafsu dari segi dari jam imsak sampai buka puasa, tapi tidak mencoba untuk menghubungkan secara kritis terkait dengan dampak dari sampah yang ditimbulkan begitu. Nah, ini yang materi ini cocoknya di, ditindaklanjuti lebih lanjut ke ustaz-ustaz baik di organisasi Muhammadiyah, NU atau lembaga-lembaga lain begitu. Nah, ini perlu ada gerakannya juga ini. Nah, kalau yang kami lakukan di sini coba juga untuk mendorongkan misalnya kesadaran mengenai menjaga laut itu lewat pendekatan
agama, lewat ustaz, lewat budaya, lewat tokoh adat itu sementara kita lakukan. Tapi isu kita untuk saat ini lebih ke yang apa namanya, yang merusak terumbu karang ya. Sampah juga, tapi pelan-pelan. Ya, sementara. Begitu mungkin tambahannya ya. Dan Iya, ya, ya harus terintegrasi betul dalam ajaran kita, ajaran Islam. Terintegrasi. mungkin boleh izin menambahkan sedikit Kak karena sama-sama pengurus Ya, IPM. Iya. Jadi untuk pertanyaan ini di bulan puasa kan kita ada bidang KDI, bidang hmm, kajian dakwah Islam. Nah, mungkin bisa dimasukkan di program-program kerjanya. Selain kajian online, bisa kita tambahkan pertemuan-pertemuan offline yang di situ ada bentuk sosialisasi atau langsung dengan role play bagaimana pengelolaan sampah ini tidak eh, pengelolaan sampah ini bisa terkelola dengan baik dan takjil ini tidak merajalela sampahnya. Jadi teman-teman silahkan kreatif mencari program apa yang bisa dihadirkan di bulan puasa ini. Hubungkan dengan bidang-bidang yang terkait, saling terintegrasi bidang, contohnya bidang PIP, KDI, dan bidang-bidang yang berkecimpung di lingkungan itu sendiri. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Kak. ya, ya, ya. Mantap, Hmm. mantap. Hmm. Dari teman-teman sekalian masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah keluar berburu takjil dari Sri Wahyuni, dari Kurma PIP, Fadlun, Arji, Fahrul, Warhamna, Ahmad Zul, Nurzam. Teman-teman kalau sudah cukup dapat dipahami kajian kita pada sore hari ini, mungkin bisa kasih reak atau di chat. Hmm. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kayaknya sudah cukup, Kak. Ini sudah direak Ya, teman-teman. Ya. Oke, Kak. Terima kasih atas waktu dan saya mau kasih kuis dulu, kuis. Oh, boleh, Kak. Boleh, boleh. Ada hadiahnya tahu, Kak? Nanti ya hadiahnya ya. Amal ibadah. Iya, iya. Apa tuh, Kak, kuisnya? Iya. Ini pertanyaan saja ini. Ada Iya. 6 kodok bertengger di batang pohon. Toh, 4 kodok memutuskan untuk melompat. Berapa yang berapa yang tinggal di batang pohon? 6. Ada yang bisa jawab? Hmm? 5. Ada 6 kodok bertengger di pohon. empat Dengar di kodok pohon. memutuskan untuk melompat. Tinggal berapa kodok di pohon? Tinggal 4. Ini ada yang jawab 5, Kak. Kenapa bisa 5? Tetap 6. Ah, ini ada 5, ada tetap 6. Kenapa ini tetap 6. 6? Sertai alasannya, guys. Ya, 6 apa 6. jawabannya? karena masih memutuskan dia kan belum. Ya, ya, ya. Ya, itu. Kenapa tetap 6? Karena dia baru memutuskan, belum melompat. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan sekedar memutuskan, Ya, ya, ya. Kan tapi harus sekedar melompat. ucapan. Bukan sekedar ucapan, tapi tindakan. Iya, iya, iya. Masuk, Ya. Kak. Masuk, masuk. Oke, terima kasih, Kak. Itu tadi Oke, kuisnya. Untuk Kak Farul Dason, silahkan komunikasi dengan Kak Idam untuk hadiahnya, tahu, Kak? nanti kalau saya di Makassar ya, Ada saya kuisnya. pulang ke Oh iya, Makassar iya. ini. Siap, siap, Iya, Kak. naik kapal tanggal Eh, 9. Oke. Oke, sebelum kita closing statement, mungkin bisa on cam dulu. Kita sesi foto bersama. Ayo, on cam, on cam.
Kakak Ismet mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Siap-siap. Hitung kiri. Semuanya 3, 2, 1. Kak bisa L kak begini. Oh, LL, ya ya. Iya. Bentar ya. Oke, sekali lagi. Bentar ya. 3, 2, 1. Oke. 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 Itu tadi sesi dokumentasi. Jadi bisa kita akhiri dengan closing statement dari saya sebagai moderator yang memandu kajian kurma pada sore hari ini menjelang buka puasa. Jadi seperti yang disampaikan pemateri tadi, dari pematerian serta diskusi yang berjalan, bahwa dapat disimpulkan kalau puasa itu seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebagai latihan mengendalikan konsumsi. Di mana tadi banyak sekali fenomena-fenomena yang didiskusikan teman-teman mendengar. Banyak meningkatnya konsumsi takjil ini diiringi dengan bertambahnya sampah. Nah, terutama plastik sekali pakai. Nah, menjadi pengingat juga bagi kita semua, kalau nilai kesederhanaan dalam puasa itu perlu diwujudkan dalam perilaku yang lebih ramah lingkungan. Nah, semoga Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Akhirul kalam dari saya, pemandu pemateri pada sore menjelang buka puasa ini. Kepada Kakak Idam, kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas waktu dan tenaga yang diberikan kepada kami bidang PIP sebagai penyelenggara. Semoga bisa bertemu di lain waktu untuk mengkaji lebih dalam terkait hal-hal lingkungan yang menjadi mungkin permasalahan umum di Indonesia sekarang juga ini. Iya, iya. Oke. Terima kasih sama-sama Terima ya. kasih Kak. Iya, Ya. mungkin begitu saja kajian kita pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang menanti buka puasa, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk terakhir untuk Kakanda pemateri kami ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, sama-sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam ya maestun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Wabarakatuh. wabarakatuh. Idam. Ya, sama-sama. So, Silahkan live. Baru sudah mandi anu Ismet. 2 device ku pakai, Kak. Kan sudah masuk. Kapan itu yang anu yang So, gender itu saya kutunggu. Oke guys, dadah. Ulan Besok ini, Iya. besok Kak Ulan PIP, besok PIP buka puasa, ya bukber. Besok kah? Besok-besok Di mana? Di mana? nanti di chat Oke. teman-teman sekalian. Thank you, guys. Mana lagi liftnya?